Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Hubungan Internasional Asia Tenggara. Saya Syaiful Islam, lalu kemudian Muhammad Alfarin Danu Rifki, Rizky Asmala Akmal, Muhammad Hafiz Al-Mushi, dan Alfir Zaki Syahbana akan membahas mengenai sebuah negara yang sangat terkenal di Asia Tenggara, yakni negara Singapura atau dengan julukannya The Land of Lion. Singapura yang kita kenal hari ini berada letaknya di ujung semenanjung Tanah Melayu atau di ujung The Malay Peninsula. Singapura, negara kota ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Yang pertama sekali tercatat di dalam sejarah, Singapura mendirikan kekuasaan yang dinamakan Kerajaan Singapura pada 1299 Masehi dengan raja pertamanya yakni Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang. Di akhir abad ke-14, Majapahit berhasil menaklukkan Singapura yang pada saat itu digelari sebagai wilayah Tumasik oleh Mahapatih Gajah Mada, dan ini tercatat di dalam Kekawinagara Kertagama. Namun pada 6 Februari 1819, hari itu ditandai sebagai hari jadi Singapura modern berkat didirikannya pos dagang oleh armada kerajaan Inggris Raya di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Stafford Raffles yang pulang dari Hindia Belanda. Lalu dia mendirikan pos dagang Inggris di Singapura dikarenakan melihat letaknya yang strategis berada di ujung semenanjung Malaya yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah baratnya. Sisi demografinya, Singapura sendiri memiliki 5,7 juta warga yang dikenali sebagai Singaporeans atau lebih dikenal di dalam bahasa Melayu yakni orang Singapura. Populasinya terbagi atas 75% warga beretnis Chinese, 15% beretnis Melayu, 7,4% beretnis India, dan sisanya terbagi pada etnis-etnis lain semisal Eropa, Arab, dan sebagainya. Singapura sendiri memiliki satu bahasa nasional yakni bahasa Melayu. Namun Singapura sendiri di dalam kesehariannya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Namun ianya memiliki 4 bahasa resmi lainnya, yakni bahasa Inggris, bahasa Mandarin Singapura, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Dengan melihat demografi yang demikian, tidak mengherankan ketika Singapura dipengaruhi cukup kuat oleh kebudayaan Konfusianisme dikarenakan 75% warganya merupakan etnis Chinese yang kebanyakannya merupakan pemeluk nilai-nilai Konfusianisme, dan hal ini berdampak pada tradisi-tradisi Konfusianisme dan nilai-nilai Konfusianisme, terutama kedisiplinan warganya yang tercermin melalui kebersihan, melalui ketertiban, dan sebagainya. Di dalam sistem pemerintahannya, layaknya bekas-bekas jajahan Inggris Raya, Singapura juga menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan seorang presiden sebagai kepala negara yang hanya memikul tugas-tugas seremonial, dan tugas-tugas kepemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri beserta kabinetnya. Dan fungsi parlemen, seperti mana di dalam negara-negara parlementer, ia juga berfungsi sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang juga di dalamnya terdapat Perdana Menteri. Singapura yang merupakan negara kota kecil dengan jumlah penduduk yang terbilang kecil tentu mengalami jumlah ancaman yang cukup besar. Singapura mengaplikasikan apa yang dinamakan sebagai Integrated Knowledge Based Command and Control (ICASI-2) Defense Doctrine, yakni sebuah doktrin keamanan, semacam keamanan pertahanan rakyat semesta dalam bentuk yang lain, namun ditambahkan juga dengan 3 bulan pelatihan bagi setiap warga negaranya yang dikenakan wajib militer selama 3 bulan dalam rangka mereka dapat memahami dan dapat menggunakan senjata ketika sewaktu-waktu diperlukan oleh negara.
Di dalam sistem perekonomiannya, Singapura menerapkan sistem ekonomi campuran dengan pengaruh kapitalisme yang sangat kuat berbanding dengan sosialismenya. Pemerintahan Singapura juga mengontrol aset-aset strategis yang menjadi tumpuan masyarakat banyak di dalam satu payung holding raksasa, yakni Temasek Holding. Salah satu yang ada di bawah naungan Temasek Holding ialah perusahaan Port of Singapura sebagai perusahaan pelabuhan paling padat di dunia, yang merupakan salah satu penyumbang keuangan terbesar bagi Singapura. Di dalam doktrin politik luar negerinya, Singapura menerapkan 3 doktrin utama, yakni non-alignment, balance of power, dan independence. Namun, corak berpikir ini didukung kuat oleh pola berpikir yang ditanamkan oleh Lee Kuan Yew, yakni pragmatism, yakni siapapun negara yang akan menguntungkan Singapura, maka dialah kawan Singapura. Dan Singapura menerapkan hal ini dengan bukti bahwa Singapura memiliki kerjasama ekonomi yang sangat kuat dan sangat strategis dengan Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Tiongkok. Namun, begitu juga dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN yang lain. Namun, daripada itu, Singapura juga menjalin kerjasama Fakta Pertahanan FPDA, Five Power Defense Agreement, dengan 5 negara persemakmuran Inggris, yakni Inggris Raya, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Singapura sendiri, dengan menempatkan tentara di kamp tentara Butterworth di Malaysia. Berikutnya, Singapura juga memberikan tempat bagi tentara Amerika Serikat untuk menempatkan tentaranya di kamp tentara Sembawang di utara Singapura sebagai bukti bahwa Singapura memiliki keberpihakan yang sangat kuat dengan blok barat dalam urusan-urusan keamanan. Kita sudah membahas mengenai sejarah Singapura. Siapa itu orang Singapura? Bagaimana pemerintahan Singapura itu berjalan? Ekonomi Singapura itu bisa berputar sehingga menjadi sangat luar biasa seperti hari ini. Lalu tentang Singapura mempertahankan hak dan kedaulatannya melalui sistem pertahanan dan keamanannya. Lalu bagaimana Singapura menjalankan roda kebijakan luar negerinya. Hal ini semua tidak terlepas dari bagaimana politik di dalam negeri Singapura mempengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut. Ketika kita berbicara tentang Singapura, terutama tentang politik, hal ini tidak bisa terlepas dari peranan People's Action Party atau Parti Tindakan Rakyat di dalam bahasa Melayu dengan singkatan PETIR, yang selalu memenangi 2/3 kursi mayoritas di dalam parlemen Singapura sejak kemerdekaannya dari Malaysia 1965 sehingga hari ini, yang membuat otomatis seluruh Perdana Menteri Singapura merupakan pemimpin tertinggi dari People's Action Party atau PAP. Dimulai dari Encik Lee Kuan Yew, lalu dilanjutkan oleh Mr. Goh Chok Tong, dan hari ini Perdana Menteri Singapura yang juga Sekretaris Jenderal People's Action Party, yaitu Mr. Lee Hsien Loong, yang juga merupakan anak dari Mr. Lee Kuan Yew. Keseluruhannya merupakan bagian dari People's Action Party. Dan hal ini membuktikan bahwa Singapura merupakan sebuah negara dengan sistem yang demokratis, namun menghasilkan sebuah rezim yang undemokratik. Sehingga PAP selalu menjadi kekuatan paling dominan di dalam Singapura dan menyebabkan lawan-lawan politik PAP tersisih dan disingkirkan oleh rezim People's Action Party dengan ditandai penangkapan aktivis-aktivis menggunakan Internal Security Act dan penghilangan aktivis-aktivis yang kontra dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PAP. Untuk menutupnya, kami akan menutup dengan sebuah quotes dari Mr. Lee Kuan Yew tentang cinta. I don't believe in love at first sight. I think it's a grave mistake. You are attracted by physical characteristic and you will regret it. Encik Lee. Mr. Lee on love in hard truths to keep Singapore going. Terima kasih dari kami. Thank you. Xie xie. Nandri.